8 tips menjaga kamar mandi rumah minimalis tetap rapi dan bersih. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Kamar mandi itu ruang paling jujur di rumah. Kecil, tapi bisa langsung kelihatan siapa yang habis mandi terakhir, siapa yang naruh botol sembarangan, dan siapa yang bilang sebentar doang, tapi ternyata lama. Rumah boleh minimalis, tapi kamar mandi sering jadi tempat drama kecil yang bikin geleng kepala sambil narik napas panjang. Fenomenanya selalu mirip, baru dibersihkan, rasanya masih wangi. Besoknya lantai sudah penuh jejak air. Rambut nyangkut seperti dekorasi tambahan, rak jadi tempat parkir botol yang jumlahnya lebih banyak dari anggota keluarga. Lucu tapi juga capek, karena kamar mandi itu dipakai tiap hari, tapi rasanya seperti tidak pernah benar-benar selesai dibereskan. Dan yang bikin lebih relate, seringkali masalahnya bukan karena malas, tapi karena semuanya terasa serba tanggung. Mau dibersihkan, tapi sudah lelah. Mau dibiarkan, tapi mata tidak kuat melihatnya. Akhirnya kamar mandi jadi sumber emosi kecil yang dipendam. Padahal seharusnya jadi tempat paling tenang di rumah. Tips pertama itu soal mengurangi barang di kamar mandi. Dan ini sering bikin baper karena rasanya semua botol itu penting dan punya kenangan sendiri. Padahal realitanya makin banyak barang, makin banyak permukaan yang harus dibersihkan. Dan makin cepat kelihatan berantakan walau baru disiram air. Contohnya, satu kamar mandi kecil tapi isinya sampo bekas promo, sabun cair yang wanginya sudah tidak dipakai, scrub yang dipakai setahun sekali. Begitu disortir dan disisakan yang dipakai harian saja, lantai lebih lega, rak lebih bernapas, dan hati juga ikut ringan, walau sempat merasa bersalah sama botol yang dibuang. Tips kedua adalah satu barang, satu tempat. Dan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar ke kesehatan mental. Ketika sabun kadang di pinggir wastafel, kadang di lantai, kadang ikut masuk kamar tidur. Otak kita kerja lembur hanya untuk mengingat posisi barang. Contoh nyatanya, taruh sikat gigi selalu di gelas yang sama, sabun selalu di rak yang sama, handuk selalu di gantungan yang sama. Setelah beberapa hari, tangan ini otomatis bergerak tanpa mikir. Dan itu rasanya nikmat seperti minum teh hangat setelah beres mandi. Tips ketiga adalah membiasakan membilas setelah dipakai. Dan ini bukan tentang perfeksionis, tapi tentang menyelamatkan diri sendiri. Noda sabun, cipratan, sampo, dan sisa rambut itu kalau dibiarkan akan berubah jadi musuh besar yang bikin males masuk kamar mandi. Contohnya, setelah mandi cukup siram lantai dan dinding 1 menit saja, tidak pakai tenaga, tidak pakai emosi, dibandingkan menunda sampai kerak muncul lalu harus gosok sambil ngedumel. Pilihan ini jauh lebih ramah buat Bunda yang energinya sudah habis kemana-mana. Tips keempat adalah memilih warna dan material yang tenang, karena kamar mandi itu ruang kecil yang sangat berpengaruh ke suasana hati. Warna gelap memang kelihatan elegan, tapi sering bikin noda tidak kelihatan sampai tiba-tiba sudah parah. Contoh yang sering terjadi, lantai warna terang bikin kita langsung sadar ada kotoran kecil, jadi refleks dibersihkan. Selain itu, warna netral juga bikin kamar mandi terasa lebih luas dan bersih, walau ukuran aslinya tetap segitu-segitu saja. Tips kelima adalah menyediakan alat bersih-bersih di dalam kamar mandi, karena niat sering kalah sama jarak. Ketika lap, sikat, atau cairan pembersih harus dicari dulu ke gudang, biasanya niat itu keburu lewat. Contohnya, taruh satu sikat kecil dan lap di pojok kamar mandi. Begitu lihat noda di kaca atau lantai, tangan langsung gerak tanpa drama,
tanpa janji besok, dan tanpa suara batin yang bilang nanti saja. Tips keenam adalah membuat rutinitas kecil tapi konsisten, karena ibu rumah tangga itu butuh sistem yang manusiawi. Bersih total setiap hari itu tidak realistis, tapi kebiasaan kecil itu sangat mungkin. Contoh nyatanya, setelah mandi langsung lap kaca sekali usap, buang tisu bekas setiap sore, dan bilas floor drain sebelum tidur. Kecil sekali usahanya, tapi efeknya, kamar mandi jarang sampai ke fase kotor parah. Tips ketujuh adalah menjaga sirkulasi udara, karena kamar mandi lembab itu seperti undangan resmi buat jamur datang pesta. Bau apek biasanya bukan karena kotor, tapi karena udara yang tidak bergerak. Contohnya, buka ventilasi setiap selesai mandi, nyalakan exhaust beberapa menit, atau sekadar buka pintu kamar mandi. Hasilnya, kaca lebih jarang berjamur, lantai lebih cepat kering, dan kamar mandi tidak terasa pengap. Tips ke-8 adalah mengubah cara pandang terhadap kamar mandi, dan ini yang paling dalam. Selama kita menganggap kamar mandi hanya ruang basah, kita akan memperlakukannya asal-asalan. Contoh sederhananya, ketika kamar mandi dipandang sebagai ruang merawat diri, kita lebih rela menjaganya. Kita jadi lebih lembut saat menaruh barang, lebih sigap membersihkan, dan lebih sadar bahwa ruang kecil ini ikut menjaga kewarasan kita setiap hari. Pada akhirnya, kamar mandi yang rapi itu bukan soal wangi atau kinclong, tapi soal damai. Karena rasanya menyenangkan masuk ke ruang kecil tanpa menghela napas panjang dulu. Dan kalau hari ini masih ada bercak air atau handuk miring sedikit, itu bukan kegagalan. Itu tanda rumah sedang dipakai, bukan museum. Pelan-pelan saja, Bunda, tidak perlu berubah jadi manusia super yang hidupnya selalu estetik. Cukup jadi manusia normal yang konsisten. Karena rumah minimalis bukan tentang terlihat sempurna di kamera, tapi terasa cukup di hati. Dan kamar mandi yang dirawat sedikit demi sedikit, seringkali lebih jujur daripada yang rapi tapi penuh tekanan. Jadi kalau besok kamar mandi masih belum ideal, senyum saja, bilas sedikit, rapikan satu barang, lalu lanjutkan hidup. Karena rumah yang baik bukan yang membuat kita lelah menjaganya, tapi yang membantu kita bangkit lagi dengan perasaan lebih ringan. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.